Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu, 27 Desember 2023. Pesta Santo Yohanes, Rasul, penulis Injil. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Inilah ekspresi sikap atas suatu pengalaman. Dan melalui Injil suci ini, inilah sikap atas pengalaman kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pribadi mengalami, namun ekspresi, sikapnya, ungkapannya lain-lain. Dan semoga ini mendorong kita untuk mencermati apa yang kita alami di dalam iman akan kebangkitan Tuhan. Di sini ada beberapa pribadi. Yang pertama, Maria Magdalena. Dia berseru, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya," ketika melihat makamnya kosong. Lalu Petrus melihat kubur itu, melihat kain kafan itu terletak di tanah, dan kain peluh tidak terletak dekat kain kafan itu, dan sudah tergulung. Melihat dan mencermati yang ada, namun tidak mengungkapkan apa yang dilihatnya itu apa. Sedangkan murid yang lain, yaitu Yohanes, ketika melihatnya, dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Inilah yang terjadi ketika kita bertekun di dalam hidup, mengalami berbagai macam hal di kehidupan ini. Sikap, ungkapan yang terjadi berbeda-beda. Dan semoga kita mau belajar dari Yohanes yang sungguh dekat, yang sungguh mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kedekatan cinta imannya itu telah menuntun dia. Apa yang dia lihat, tanda-tanda yang dia terima, yang dia tangkap, membawa dia kepada iman kepercayaan bahwa ini adalah tanda Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali. Dan semoga kita juga bertumbuh dalam kedekatan, semakin merasakan apa yang disampaikan Tuhan melalui tanda-tanda, melalui sapaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian kita terbantu untuk makin percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan sungguh hadir melalui tanda-tandanya. Dan kita yang sungguh telah mendekati, bahkan merasa mengikuti, merasa memiliki Tuhan, semakin mampu menangkap dan mengerti tanda-tanda darinya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam.
Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.